warahmatullahi wabarakatuh. Untuk praktikum biokimia pada pertemuan keempat yaitu dengan judul uji lipid. Adapun tujuan dari praktikum uji lipid yaitu untuk mempelajari beberapa reaksi uji terhadap golongan lipid yaitu lemak, minyak, dan kolesterol. Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum uji lipid, pertama itu alat-alatnya. Yang pertama itu ada tabung reaksi, rak tabung reaksi, pipet tetes, sudip, kertas pH, kemudian ada kertas buram, lumpang, gelas kimia, dan cawan Petri. Kemudian bahan-bahan yang digunakan yaitu ada lemak ayam, minyak wijen, minyak jelantah, minyak goreng, dan margarin. Untuk pereaksinya itu ada aquades, kemudian ada asam asetat, kloroform, alkohol, NaOH, dan etanol. Itu semua adalah alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum uji lipid. Dalam praktikum uji lipid ini ada 3 uji yang kita lakukan. Yang pertama itu uji kelarutan, yang kedua itu uji asam basa, dan yang ketiga itu uji noda. Untuk uji yang pertama yaitu uji kelarutan. Yang pertama kita siapkan dulu pereaksi kloroform. Nah, pereaksi kloroform ini nanti kita masukkan masing-masing ke dalam tabung reaksi itu sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Untuk kloroform tadi yang sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita tambahkan dengan masing-masing bahan. Yang pertama itu lemak ayam. Masing-masing bahan ini nanti dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kelima tabung reaksi ini sebanyak 5 tetes. Yang pertama itu lemak ayam. Kemudian kita juga masukkan minyak wijen. Setelah kita tetesi masing-masing bahan ini tadi sebanyak 5 tetes ke dalam tabung reaksi, lalu kita aduk-aduk seperti ini. Nah, untuk lemak ayam ini dicampur dengan kloroform, ternyata itu tidak larut. Kemudian minyak wijen dengan kloroform itu larut. Kemudian margarin yang bercampur dengan kloroform itu juga larut. Kemudian minyak goreng dengan kloroform juga larut. Dan minyak jelantah dengan kloroform juga larut. Nah, itulah yang tadi untuk uji kloroform. Selanjutnya kita akan ke pereaksi NaOH. Masih dengan uji yang sama yaitu uji kelarutan, tapi dengan pereaksi NaOH. Sama seperti langkah-langkah yang kloroform tadi, masing-masing tabung reaksi kita masukkan NaOH sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Nah, inilah NaOH yang sudah kita tetesi ke dalam tabung reaksi masing-masing 2 mili atau 40 tetes. Kemudian kita masukkan ke dalam 5 tabung reaksi ini bahan-bahannya sebanyak 5 tetes. Ke dalam NaOH yang sudah kita tetesi tadi. Setelah kita tetesi sebanyak 5 tetes masing-masing bahan tadi ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tutup, kita kocok seperti ini. Ternyata lemak ayam dan NaOH itu larut. Ini bisa kita lihat. Kemudian margarin yang dicampur dengan NaOH ternyata tidak larut.
Kemudian minyak jelantah yang dicampur dengan NaOH juga tidak larut. Minyak goreng yang dicampur dengan NaOH juga tidak larut. Dan kemudian minyak wijen yang dicampur dengan NaOH juga tidak larut. Nah, itulah tadi yang reaksinya dengan NaOH. Selanjutnya kita akan pindah ke reaksi etanol. Nah, selanjutnya masih dengan uji yang sama, yaitu uji kelarutan, tapi dengan reaksi etanol. Sama seperti langkah yang sebelumnya, masing-masing tabung reaksi ini kita masukkan etanol sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Nah, kelima tabung reaksi ini sudah kita masukkan etanol sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Kemudian kita tambahkan dengan bahan, pertama itu lemak ayam sebanyak 5 tetes. Nah, untuk bahan selanjutnya itu minyak wijen, minyak jelantah, minyak goreng, dan margarin. Masing-masing juga kita masukkan ke dalam tabung reaksi sebanyak 5 tetes. Nah, setelah masing-masing bahan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi, kita lihat ternyata minyak wijen yang dicampur dengan etanol itu tidak larut. Kemudian minyak goreng yang dicampur dengan etanol ini juga tidak larut. Minyak jelantah yang dicampur dengan etanol juga tidak larut. Margarin yang dicampur dengan etanol juga tidak larut. Kemudian lemak ayam yang dicampur dengan etanol juga tidak larut, masih terdapat gumpalan. Nah, itulah tadi hasil yang reaksi bahan dengan etanol. Selanjutnya kita ke reaksi alkohol. Masih dengan uji kelarutan, tapi dengan reaksi alkohol, sama dengan langkah sebelumnya. Alkoholnya kita masukkan ke dalam 5 tabung reaksi, itu masing-masing 2 mili atau 40 tetes. Nah, ini alkohol yang sudah kita masukkan 2 mili ke dalam masing-masing tabung reaksi. Lalu kita tambahkan dengan bahannya. Itu tadi ada lemak ayam, minyak jelantah, minyak wijen, minyak goreng, dan margarin. Masing-masing itu sebanyak 5 tetes. Ini hasil dari kelima bahan yang sudah kita campurkan dengan alkohol. Yang pertama itu lemak ayam. Lemak ayam yang dicampur dengan alkohol ternyata larut. Nah, bisa kita lihat. Kemudian margarin yang dicampur dengan alkohol ternyata tidak larut. Yang ketiga itu minyak jelantah yang dicampur dengan alkohol juga tidak larut. Minyak goreng yang dicampur dengan alkohol juga tidak larut. Dan yang terakhir itu minyak wijen yang dicampur dengan alkohol juga tidak larut. Itulah hasil uji kelarutan dengan reaksi alkohol pada kelima bahan. Selanjutnya kita akan ke reaksi asam asetat. Masih dengan uji kelarutan, tapi dengan reaksi asam asetat. Nah, kita masukkan asam asetatnya sebanyak 2 mili atau 40 tetes ke dalam masing-masing 5 tabung reaksi. Nah, ini asam asetat yang sudah kita masukkan ke dalam 5 tabung reaksi sebanyak 40 tetes atau 2 mili. Selanjutnya kita masukkan semua bahan ini, kelima bahan ini masing-masing 5 tetes ke dalam tabung reaksi yang sudah ada asam asetatnya. Ini adalah asam asetat yang sudah dicampur dengan kelima bahan.
dapat kita lihat yang minyak goreng. Minyak goreng yang dicampur dengan asam asetat itu tidak larut. Yang kedua, minyak wijen yang dicampur dengan asam asetat juga tidak larut. Minyak jelantah yang dicampur dengan asam asetat juga tidak larut. Lemak ayam yang dicampur dengan asam asetat ini larut. Kemudian margarin yang dicampur dengan asam asetat juga tidak larut. Jadi yang larut itu hanya lemak ayam. Inilah uji kelarutan dengan asam asetat. Selanjutnya itu dengan reaksi terakhir, yaitu air. Dalam uji kelarutan ini, yang terakhir yaitu dengan reaksi aqueous atau air. Masing-masing tabung reaksi ini kita masukkan aqueous sebanyak 2 mili atau 40 tetes. Ini adalah tabung reaksi yang sudah kita masukkan aqueous sebanyak 40 tetes atau 2 mili. Kemudian kita tambahkan dengan kelima bahan ini sebanyak 5 tetes. Pertama kita masukkan lemak ayamnya dulu ke dalam tabung reaksi yang lemak ayam sebanyak 5 tetes. Ini adalah hasil kelima bahan tadi yang sudah kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Ternyata minyak wijen yang dicampur dengan aqueous itu tidak larut. Kemudian minyak goreng yang dicampur dengan aqueous atau air juga tidak larut. Kemudian lemak ayam yang dicampur dengan aqueous ini larut. Minyak jelantah yang dicampur dengan aqueous juga tidak larut. Dan margarin yang dicampur dengan aqueous juga tidak larut. Berarti yang larut hanya lemak ayam. Nah, inilah hasil dari uji kelarutan kelima bahan ini tadi terhadap reaksi etanol, alkohol, asam asetat, aqueous, dan NaOH. Kemudian selanjutnya kita ke uji berikutnya, yaitu uji kedua, uji asam dan basa. Untuk uji asam basa, dari kelima bahan tadi kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kita masukkan kertas pH ke dalam masing-masing bahan. Kita lihat perubahan warnanya yang terjadi. Kita diamkan dulu. Begitu juga untuk minyak wijen, kita masukkan juga kertas lakmusnya, kertas pH-nya. Nah, ini adalah kelima bahan yang sudah kita masukkan kertas pH-nya. Kemudian kita bandingkan dengan pembanding pH pada kotak pH. Nah, untuk minyak jelantah, margarin, kemudian minyak goreng serta minyak wijen itu masing-masing memiliki pH 6. Sedangkan yang lemak ayam itu pH-nya 7. Jadi dari uji asam basa dapat kita simpulkan bahwa yang memiliki pH 6 itu ada 4, sedangkan yang memiliki pH 7 itu cuma lemak ayam. Selain itu pH-nya 6 semua. Nah, itulah uji asam basa yang kita lakukan pada kelima bahan. Selanjutnya kita akan uji noda pada kertas buram. Selanjutnya uji yang ketiga, yaitu uji noda yang kita lakukan pada kelima bahan ini. Cukup kita oleskan saja bahannya ke kertas buram. Yang pertama itu lemak ayam. Kita oleskan ke kertasnya. Kemudian minyak wijen kita oleskan ke kertas buram.
minyak jelantah, minyak goreng, dan margarin. Setelah itu kita tunggu dulu sekitar 1-2 menit, lalu kita lihat apakah terdapat noda atau tidak. Demikian praktikum kita pada hari ini mengenai uji lipid. Selanjutnya nanti poin-poin yang akan kalian bahas di dalam laporan. Yang pertama, kalian bahas hasil setiap uji yang kita lakukan, mulai dari uji kelarutan, uji asam basa, dan uji noda. Jelaskan mengapa ada yang larut dan yang tidak. Jelaskan mengapa pH-nya berbeda dan kenapa terdapat larutan. Jelaskan juga jika ada terdapat kesalahan dalam video atau dalam praktikum, kalian jelaskan. Kemudian seluruh hasil dari kegiatan praktikum kita kalian bandingkan dengan literatur. Nah, demikian praktikum kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.